Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini, Sabtu 4 Februari 2023, dalam acara diseminasi dengan materi menerapkan budaya positif dalam lingkungan sekolah JGP Angkatan ke-7 Bondowoso yang bertempat di PAUD IT Mutiara Hati Bondowoso. Marilah kita awali acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tilawah yang akan disampaikan oleh Bu Rifa. Kepada yang bertugas disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam yaquluna naftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin qablika la'allahum yahtadun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pengarahan dari Kepala Sekolah PAUD IT Mutiara Hati Bondowoso. Kepada Ibu Mila disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmatnya semata kita semua masih diberikan kesempatan sehingga bisa bertemu, berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah dalam agenda kegiatan diseminasi dengan tema menerapkan budaya positif dalam lingkungan sekolah JGP Angkatan 7 Bondowoso. Di sini saya mengucapkan selamat dan sukses untuk para ibu guru yang terjaring JGP, dan ini yang sedikit saya tahu tentang diseminasi adalah salah satu materi yang harus dilaksanakan dan dikerjakan oleh JGP, yang nantinya dari kegiatan ini apa yang disampaikan oleh para pemateri
akan diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar di lembaga kita. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan, informasi terkait dengan penerapan budaya positif di lembaga bisa memberikan manfaat yang banyak, karena memang tujuan dari CGP nantinya adalah memberikan perubahan ya Bu ya. Perubahan di lembaga ini pastinya perubahan yang positif, kemudian harapannya akan memberikan kelulusan atau kualitas yang baik lagi ya Bu ya untuk ananda-ananda kita. Saya berharap nanti akan ada yang melanjutkan CGP yang lain ya Bu ya, setelah mungkin Bu Andri dan Bu Indra selesai. Pastinya doa kita, harapan kita Bu Andri dan Bu Indra akan mendapatkan nilai terbaik, lulus ya Bu ya, dengan nilai terbaik seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk rekan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara inti yaitu materi akan disampaikan oleh Ibu Andri Restuningsari. Kepada beliau disilakan. Mohon maaf ya Ibu Guru, tadi ada kesalahan teknis sehingga ada keterlambatan jadwal. Kami di sini selaku penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kami aturkan pada lembaga, yayasan, kemudian pada segenap Dewan Guru Bagi Muda Bondowoso yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk melaksanakan kegiatan diseminasi menerapkan budaya positif dalam lingkungan sekolah yang diselenggarakan oleh pendidikan guru penggerak sebagai syarat memenuhi tugas di modul 1. Jadi ini merupakan akhir dari modul 1 berupa aksi nyata, diseminasi dan juga aksi nyata di dalam kelas. Next. Pertama yaitu restitusi 5 komposisi kontrol. Melalui serangkaian riset berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Ya, dan di sini kita semua sebagai guru dan juga sebagai orang tua mungkin di rumah ada beberapa posisi kontrol yang perlu kita ketahui. Antara lain yang pertama sebagai penghukum, ya Ibu Guru. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Indra dalam menjalankan kekuasaannya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa seolah-olah dirinya lah yang benar, ya, sementara anak didiknya itu salah semua. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Biasanya ciri-cirinya ada suara tinggi, kemudian mata melotot dan jari-jari menunjuk dan menghadap. Saya kira kalau Ibu Guru Taufik tidak ada yang seperti ini ya, Ibu Guru ya. Insyaallah Bu. Baik di sekolah maupun di rumah ya, saya yakin tidak ada. Ya. Lalu bagaimana hasilnya kepada anak didik kita apabila kita menjalankan posisi kontrol penghukum ini? Hasilnya adalah anak akan marah dan mendendam atau bersifat agresif ya. Jadi Ibu Guru, apabila ada murid kita yang agresif di kelas, boleh jadi ada sesuatu ketidakpuasan yang dipendam oleh anak-anak itu pada kita karena kita telah menjalankan posisi penghukum ini. Selanjutnya, yang kedua, posisi kontrol ini levelnya di bawah dari posisi kontrol yang tadi, yaitu membuat merasa bersalah. Di sini posisi guru akan bersuara lebih lembut, ya. Kemudian dia menggunakan keheningan yang membuat anak itu tidak nyaman, bersalah atau rendah diri.
dan orang tua. Kemudian dia akan memendam perasaan ini. Justru dengan pembuat merasa bersalah ini, sakit hati yang dirasakan oleh anak-anak itu lebih lama, ya Bu Guru, karena dia tidak sempat melampiaskannya sebagaimana dia menerima posisi kontrol penghukum. Kemudian kita lanjutkan posisi kontrol ketiga, monggo Bu. Ini guru atau orang tua sebagai teman. Pada posisi ini guru tidak lagi menyakiti sebagaimana posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah, ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, ya, akibatnya bisa negatif, yaitu akan mendatangkan ketergantungan seorang murid kepada ibu guru. Contoh, aku nggak mau kalau nggak sama ibu guru itu, aku nggak mau. Ada ya? Kita sering menulis seperti itu. Yang positifnya, adanya kedekatan guru dan murid yang bertambah dekat, ya. Biasanya guru di sini menggunakan hubungan baik atau humor untuk mempengaruhi seseorang. Nada suaranya ramah, kemudian ada humornya, bahasa tubuh meratap pada murid, ya, biasanya dengan pelukan, dengan sentuhan lembut, dan nada dan senyum jenaka. Hasilnya, seperti tadi saya jelaskan, ada positif dan negatifnya, ya. Positifnya itu ada keterlibatan antara murid dan guru atau orang tua, sedangkan negatifnya akan mendatangkan ketergantungan. Selanjutnya, Bu. Posisi kedua adalah pemantau. Pemantau di sini adalah seorang guru selalu mengawasi tingkah laku murid di kelas. Biasanya di pemantau ini guru itu akan selalu menggunakan peraturan-peraturan dengan konsekuensi tertentu, ya. Apabila kamu tidak membuang sampah di tempatnya, nanti kamu disuruh ngepel, atau contohnya seperti itu, ya, guru, ya. Kemudian di posisi pemantau ini biasanya menggunakan kalimat seperti halnya teman tadi, tidak lagi seperti penghukum atau pembuat rasa bersalah. Jadi masih lebih baik dari dua posisi kontrol di awal. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan apabila dia melanggar suatu peraturan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, Bu. Ini adalah posisi kontrol terakhir, ya, merupakan perpaduan posisi kontrol teman dan pemantau. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi guru mengajak murid untuk berdiskusi, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Permasalahannya sendiri di sini adalah apabila murid melakukan suatu kesalahan, ya. Kemudian hasilnya murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Adakah di antara ibu guru yang sudah menerapkan sistem kerja ini, sistem teman atau pemantau, atau bahkan dua posisi negatif yang di awal tadi? Kita bisa merefleksikan diri, ya Ibu Guru. Saya berharap memang dari diseminasi ini ada semacam refleksi dari Ibu Guru untuk memperbaiki dan mengevaluasi cara kita menghadapi situasi di mana murid itu melakukan suatu kesalahan. Apabila mungkin kita selama ini banyak menggunakan penghukum atau pembuat rasa bersalah, monggo diperbaiki. Kalau bisa kita menggunakan posisi terakhir ini, yaitu posisi manajer. Ya Bu Guru. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah suatu langkah untuk melaksanakan kedisiplinan di sekolah. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Dari kontrol, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita lakukan. Suatu contoh, apabila ada murid kita yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, contoh keluar kelas tanpa izin, maka jangan langsung kita judge atau kita hakimi, ya Bu, ya. Kita tanyakan dulu, atau kita beri semangat pada dia. Pada dasarnya anak-anak yang melakukan kesalahan itu dia sebenarnya tidak ingin melakukan kesalahan, ya Ibu, ya. Hanya saja dia melakukan kesalahan itu adalah karena ketidaktahuannya dia, atau sebetulnya dia sudah di identitas yang gagal. Karena murid kita merasa dirinya dalam identitas yang gagal, di langkah menstabilkan identitas
mengembalikan murid pada identitas berhasil. Contoh, tidak apa-apa nak, semua orang memang selalu melakukan kesalahan. Ya tentu saja disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing dan karakter anak didik kita. Lanjutnya di langkah kedua, Bu. Setelah kita menstabilkan identitas, kemudian melakukan validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan kenapa Ananda itu bisa melakukan kesalahan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bu Indra tadi di materi sebelumnya, biasanya anak-anak melakukan kesalahan karena ada dari 5 kebutuhan dasar yang dia miliki yang belum terpenuhi. Contoh, dia kekurangan kasih sayang. Jadi dia ingin menarik perhatian dari ibu guru dengan cara dia melakukan kesalahan atau pelanggaran. Kemudian setelah melakukan validasi tindakan yang salah, kita lanjutkan ke langkah ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Ya, dalam keyakinan kelas ini, anak-anak ditanyakan bagaimana keyakinan kelas atau peraturan kelas yang telah disepakati di kelas itu. Diusahakan anak-anak melakukan kebaikan atau adalah dari motivasi internal dirinya sendiri, tidak lagi dipaksa oleh ibu guru. Contoh, ketika anak-anak harus membuang sampah di tempatnya, kita sebagai guru harus berusaha bagaimana anak-anak itu sadar dengan dirinya sendiri tanpa harus diingatkan berkali-kali tugas kita. Dan salah satu solusinya kita mungkin bisa menggunakan posisi control manager yang seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Selanjutnya, Bu. Materi berikutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas ini merupakan kata lain dari peraturan kelas, ya. Sekarang diganti dengan keyakinan kelas, yang tentu saja saya yakin setiap lembaga memiliki peraturan-peraturan atau keyakinan lembaga atau kelas yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya, Bu. Bagaimana caranya kita membuat keyakinan kelas atau menciptakan program kebajikan, yaitu lembaga tersebut atau kelas tersebut membuat daftar nilai-nilai kebajikan yang diperlukan di lembaga dan di kelas itu. Apa masalah apa yang ada di kelas itu, sehingga dengan terbentuknya nilai-nilai kebajikan atau daftar keyakinan kelas, masalah yang ada di kelas itu atau di lembaga itu dapat terselesaikan dengan membuat poster yang bisa dibuat banner, misalnya ibu guru ya, yang bisa dimuat di sosial media, atau banner, kalau banner dipajang di kelas masing-masing. Ini contoh pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rigid dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Contoh, dalam bentuk positif ini tidak menggunakan kata-kata tidak atau jangan, ya ibu ya. Jadi tidak menggunakan kata-kata tidak atau jangan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Mungkin kalau di TK kita bisa bantu anak-anak dengan menggunakan gambar, ya, selain dengan tulisan, karena banyak anak didik kita yang masih belum bisa membaca. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Warga kelas di sini adalah dari kepala sekolah, dewan guru, DU, operator, bahkan OB, ya, bisa berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas ini, sehingga keyakinan kelas ini dapat terlaksana dengan baik. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas apabila mungkin kedepannya keyakinan kelas ini ada yang perlu direvisi atau diperbaiki, maka dengan legowo kita harus merubah keyakinan kelas tersebut. Misalnya, kok sepertinya kurang keyakinan kelasnya karena anak-anak kondisi kelas atau sekolah perlukan ada perbaikan. Monggo. Jadi keyakinan kelas ini sifatnya tidak kaku, bisa dinamis atau diubah sewaktu-waktu. Nah, ibu guru ya,
ini mohon maaf ada tugas kelompok yaitu membuat keyakinan kelas, maka saya bagi 2 kelompok ya Bu ya. TK sendiri, KB sendiri membuat keyakinan kelas masing-masing sebagai bentuk aksi nyata ibu guru dari penyerapan materi yang sudah disampaikan oleh kami berdua. Jadi saya ingin tahu ya, jadi disesuaikan dengan kondisi kelas ibu guru masing-masing, nilai-nilai kebajikan apa yang saat ini sangat dibutuhkan di kelas itu ya, di kelas itu. Jadi nanti di antara anggota kelompok itu monggo saling memberikan ide atau gagasan, nanti dikumpulkan kepada kami. Mungkin tempat duduknya bisa diubah untuk amal TAB bergabung dengan guru KB karena usianya berdekatan ya Bu. Saya sama-sama. Sama TU rencanakan pembelanjaan.
Alhamdulillah. Anak-anak KBIP Mutiara Hati Bondowoso masih ingat dengan 7 keyakinan kelas kita hari ini? Masih ingat. Yang pertama kira-kira apa ya? Keyakinan kelas kita yang pertama membuka dan mengatas sepatu Nah, selanjutnya kami berikan waktu Bapak
mudah-mudahan anak itu yang mengerti ya manusia. Ayo benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini salih-salihah? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yeay. Masya Allah, hebat-hebat semua. Salih-salihah, Bu Guru mau mengingatkan lagi tentang keyakinan kelas kita. Ada yang bisa mengingatnya kelas keyakinan kita? Ada yang bisa? Tidak bisa Bu Guru. Dan bisa. Oke, Bu Guru ulang sekali lagi. Yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas kita supaya kelas kita menjadi kelas apa? Kelas bersih. Bersih, pintar. Yang kedua, saling peduli, menghargai dan membantu teman yang kesusahan. Yang ketiga, berbicara dengan sopan. Bu Guru tidak boleh Iya. kesalahan ya Bu Guru. Teriak-teriak nanti telinga temannya sakit, nah. Biar kelas kita menjadi kelas keren, ya. Yang keempat, berjalan saat di kelas dan di koridor. Bolehkah lari-lari? Boleh. Boleh lari-lari? Kalau di kelas dan di koridor harus berjalan. Kenapa? Karena dia tidak jatuh. Lintangnya sering diperlicin. Masya Allah, Putri ABK. Nah, di koridor depan kelas kita sayang. Iya. Yang kelima, meletakkan barang pada tempatnya setelah berikan lapangnya. Boleh tidak meletakkan tas di lantai? Tidak boleh. Kenapa? Nanti tasnya Pintar. Nanti kelasnya tidak rapi. tidak terlepas dulu saya. Di loker Bu Guru. Sekarang Putri Salihah yang ingat dulu dengan di ruang kok bisa lagi di belakang saya ya. Coba Putri berapa bintang di loker. Putri hari ini dapat bintang 4 dulu ya. Besok kalau bisa menjawab
sedang berusaha untuk mempraktekkan posisi kontrol sebagai manajer kepada diri kita. Semoga Allah berikan kemudahan perlindungan dan guna kesabaran, ya. Saya yakin untuk menetapkan posisi kontrol sebagai manajer ini membutuhkan kesabaran yang tidak ada batasnya, ya. Kalau ada batas, kesabaran itu ada batasnya, dan kita tidak bisa menggunakan kesabaran itu tidak berbatas, ya, teman-teman. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kata-kata dan keberatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya cara kami memberikan perjalanan singkat. Demikian tadi seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri yang hebat hari ini, yaitu Ibu Indra Wardanize dan Ibu Andri Restunisari. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Semoga apa yang disampaikan beliau berdua sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya guru-guru PAUD IT Mutiara Hati Bondowoso. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Marilah kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa.